Para pemangku kepentingan bahu-membahu memberantas praktik judi online. Kementerian Komdiji mengklaim telah memblokir ratusan ribu situs judi online. Di sisi lain, PPATK juga sudah memblokir ribuan rekening judi daring. Langkah apa saja yang diupayakan pemangku kepentingan? Selengkapnya dalam Benang Merah, blokir konten dan rekening judo. Kominfo tidak bisa melakukan penindakan menangkap orangnya. Kominfo hanya sampai mengidentifikasi situsnya di mana dan blokir. Indonesia darurat judi online. Sepintas terdengar berlebihan, namun bila berkaca pada data, angka tersaji cukup mencengangkan. Tingkat penetrasi penggunaan internet di Republik ini disebut mencapai 79,5% dari total populasi Indonesia. Dari bagian itu hampir 80%-nya merupakan masyarakat yang berpotensi terpengaruh judi online. Sementara jumlah pengguna internet di tanah air diperkirakan mencapai 221,5 juta orang dari total populasi sekitar 278,7 juta jiwa. Sedangkan bila mengacu pada laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK, jumlah pemain judi online di Republik ini mencapai 3,5 juta orang. Dari jumlah itu, mayoritas berasal dari kalangan menengah ke bawah. Kegiatan judi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Nusantara hingga penjajahan, bahkan di zaman Orde Baru sempat dilegalkan, cuma bentuknya dalam format undian. Jadi dalam perkembangan kegiatan judi ini selalu berubah, dan di era masyarakat digital saat ini aktivitas judi yang tadinya dalam bentuk konvensional berubah dalam bentuk online, dalam bentuk berbagai macam aplikasi atau yang berbasis website. Data tak kalah mengagetkan, yakni menyoal perputaran uang judi online yang nilainya mencapai 327 triliun rupiah pada 2023 lalu. Angka itu disebut meningkat signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Lonjakan itu antara lain dikarenakan ketersediaan akses internet, kemudahan transaksi, gencarnya promosi di media sosial hingga kurangnya literasi keuangan. Para penjudi kian nyaman karena pengawasan juga terbilang minim. Komdiji sudah membeli sistem server untuk meng-crawling, menganalisa baik judi online, pornografi di internet untuk memblokir, dan itu dipakai uang rakyat belasan miliar. Itu sudah kejadian bangsa 5-6 tahun yang lalu. Jadi harusnya sejak lama kita bisa tahu situsnya di mana sebetulnya. Semua layanan yang kepada masyarakat harusnya terdaftar di Kominfo. Jadi harusnya mereka tahu itu semua. Jadi agak aneh kalau sampai bertahun-tahun sampai tidak dilakukan apa-apa. Harusnya dengan data yang tadi, data-data tadi harusnya bisa dilaporkan ke teman-teman di Polri, segala macam untuk melakukan penindakan secara langsung. Karena Kominfo tidak bisa melakukan penindakan, menangkap orangnya. Kominfo hanya sampai mengidentifikasi situsnya di mana dan blokir. Kondisi mengkhawatirkan ini mendorong pemangku kebijakan melakukan langkah konkret memberantas judi online. Kementerian Komunikasi dan Digital misalnya disebut telah memblokir ratusan ribu konten judi online. Namun akumulatif, pemerintah telah memblokir lebih dari 7,9 juta konten judi online sejak 2016 silam. Selain memblokir konten judi online, pemerintah berkoordinasi dengan platform media sosial juga melakukan pengubahan kata kunci situs judi daring. Mendukung langkah itu, pemerintah juga sudah memblokir lebih dari 5.000 rekening bank dan ratusan e-wallet yang terafiliasi dengan judi online. Saat ini kalau upaya blokir sudah dilakukan hampir 1 juta situs. Namun demikian sekali lagi bahwa men-take down situs tidak sepenuhnya bisa menyelesaikan masalah tanpa giat-giat lainnya. Melengkapi langkah-langkah pemblokiran, Satuan Tugas Pemberantasan Judi Online dibentuk. Dasarnya pembentukan yakni Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2024. Satgas ini mengemban amanat melakukan percepatan pemberantasan judi daring secara terpadu.
Di sisi lain, pemerintah juga berencana menerbitkan peraturan pemerintah khusus untuk menyokong upaya pemberantasan judol. Salah satu langkah yang akan diambil dalam waktu dekat adalah mengeluarkan aturan, kemungkinan bentuknya PP, yang memang mengatur lebih tegas lagi mengenai upaya kita melawan judi online. Terkait adanya Satgas Pemberantasan Judi Online, saya kira ini perlu diapresiasi karena memang sudah sangat mengkhawatirkan kegiatan judi online ini. Dan tentu sanksinya juga tidak hanya bagi para pemain, harusnya pemerintah juga melakukan pemblokiran dan mengejar para pelaku utama dari pembisnis besar judi online itu sendiri. Jadi jangan memberantas rantingnya, tetapi akarnya harus dicari nih. Akarnya siapa? Ya para pembisnis judi online tersebut. Nah ini yang harus dicari oleh pemerintah atau diberantas oleh pemerintah melalui aparatur kepolisian, dan tentunya sanksinya harus tegas. Jamak diketahui jika teori terkadang lebih mudah dibanding praktik penerapannya. Pemberantasan judi online pun kerap menghadapi sederet kendala. Keterbatasan sumber daya, teknologi canggih yang membuat penelusuran dan pemblokiran menjadi lebih sulit, hingga kurangnya kesadaran masyarakat yang terus memupuk ilusi ketimbang menghitung untung ruginya judi seiring mengadang ikhtiar pencegahan. Banyak sekali kesulitannya. Satu ya, mengenai bukti yang untuk membuktikan bahwa dia terlibat judi itu. Kemudian siapa yang terlibat dan sebagainya, kan banyak sekali itu. Bukti material kadang-kadang sulit itu. Kalau cuma jejak digital itu kemudian disampaikan, itu prosesnya juga tidak cepat gitu. Nah sekarang begini ya, perkembangan judi setiap hari kita bisa lihat lah. Kalau dari judi online itu kan pakai apa? Pakai digital itu kan sangat berkembang pesat ya. Sementara kalau menindak judi itu ya, itu udah saya hitung-hitung, saya nggak ngerti persis jumlahnya, tapi mungkin 1% aja nggak nyampe. Karena apa? Kalau untuk menindak judi itu ya, kalau polisi bertindak itu berarti adalah menyidik, kemudian menyampaikan penuntutan sampai kemudian menghakimi kan gitu. Bisa dihitung dengan jari itu yang ditindak oleh polisi itu. Sementara judi ini sebetulnya bisa banyak berkembang justru karena pencegahannya yang gagal. Untuk memberantas judi itu harus seimbang antara membina masyarakat supaya sadar tidak ikut judi ya, yang kemudian membina para yang lain-lain itu supaya ikut membantu mencegah anaknya jangan sampai berjudi, yang kemudian mencegah jangan sampai perjudian itu terjadi. Pelaku judi online kerap berlaku kucing-kucingan, menghindari kejaran. Mereka juga semakin lihai menyembunyikan asal-usul cuan yang diraupnya dari judi online. Modus cuci uang dengan membentuk perusahaan cangkang banyak menjadi pilihan karena dianggap jitu menutupi perilaku curang ini.